Halo semuanya. Selamat malam semuanya. Hai hai. Halo semuanya. Hai. Oke, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya teman-teman? Malam hari ini kita akan bahas saham dan selain itu kita juga akan bicara tentang financial planning. Jadi masih ada kaitannya juga ya dengan duit. Oke, IHSG hari ini tadi ditutup merah, tapi merahnya plus. Jadi dibandingkan dengan kemarin tuh di bawah harga kemarin, cuman di atas harga kemarin, di atas angka IHSG kemarin, cuman turun dibandingkan pagi hari. Jadi merah, tapi merahnya plus dibandingin kemarin 0,08%. Di angka closingnya 5938 dan kemarin angka target IHSG 6000 di Desember ini udah kecapai. Tepatnya tertinggi di angka 6004 dan 6000 ini merupakan satu resisten yang cukup kuat ya buat IHSG. Dan beberapa hari ini IHSG ada kemungkinan bakalan terkoreksi normal dengan supportnya yang baru di angka 5850. Jadi bisa terkoreksi normal di angka 5850 IHSG. Jadi udah naik lagi supportnya. Kalau terkoreksi gimana dong? Aman-aman aja, oke-oke aja kok, masih baik-baik saja ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, 2 hari ini ada yang lagi happening banget, yang lagi heboh, itu tentang rokok ya, tentang rokok. Jadi pemerintah menaikkan cukai rokok SKM, sigaret kretek mesin, dan juga SPM. Tapi untuk yang SKT, sigaret kretek tangan itu nggak dinaikkan gitu ya. Jadi kalau yang banyakan terpengaruh itu lebih ke gudang garam daripada HMSP, dan pengaruhnya lebih ke tier 1. Kalau tier 2 kayak BM gitu nggak terlalu banyak kepengaruh, ada pengaruhnya tapi nggak terlalu banyak pengaruh. Dan hal ini yang bikin gudang garam kemarin langsung turun dalam dan hari ini tuh hampir kena auto reject bawah di angka supportnya terendah hari ini di 41.200. Gimana nih gudang garam dan juga HMSP? Teman-teman kalau misalkan teman-teman punya di angka gudang garam dulu sempat punya di angka 40.000, ini nggak usah khawatir. Kalau gudang garam upside-nya dalam jangka pendek ini masih bisa menguat balik ke 45 sampai 47.000, itu masih bisa banget dalam jangka pendek, dan bahkan dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan itu bisa balik banget untuk gudang garam. HMSP juga gimana kalau HMSP? HMSP ini juga sama teman-teman ya, jadi bisa balik paling enggak menguat dalam jangka pendek ya. Sebentar, internetnya saya cek dulu. Oke. Kalau buat HMSP sendiri hari ini turun sampai ke level terendahnya di 1555. Nah, apa sih yang buat dua saham rokok ini turun dalam? Karena Big Fund ada beberapa yang mengubah view-nya pada kedua saham ini itu jadi reduce ya. Jadi agak-agak mengurangi. Mungkin dulu punya banyak, ini agak dikurangi. Wah, terus gimana dong kalau sampai dikurangi, gimana gitu? Dalam jangka pendek apakah dia nggak bisa naik? HMSP dalam waktu kurang dari 1 bulan dia bisa kok balik dari angka sekarang ini sampai kembali ke level 1800, itu masih bisa banget ya. Jadi masih bisa banget, jangan panik berlebihan. Dua saham ini fundamentalnya sangat bagus. Kalau misalkan teman-teman ragu, nanti kalau 2021 cukai rokok gimana? Oke.
tahun 2021 kalau cukai rokok beneran dinaikkan, ini gimana? Ya nggak apa-apa, kan semuanya sudah terantisipasi, udah discounted dari saat ini ya. Jadi udah discounted tuh artinya semua udah memperkirakan, udah memperhitungkan risikonya. Demikian pula dengan Big Fund itu mereka udah memperhitungkan risikonya. Dua perusahaan ini saat ini valuasinya masih murah, jadi masih bisa menguat. Jangan worry dengan dua perusahaan ini. Nah, sedangkan saat ini kalau saya perhatikan untuk sektor farmasi, sendiri ya, untuk industri farmasi, Kimia Farma, Inaf, dan juga IRRA, alat kesehatan, Itama, Ranoraya, dalam 2 hari ini turun sampai auto reject bawah. Ini sangat wajar sekali. Kenapa? Karena pergerakan pada 3 hari yang sebelumnya itu auto reject atas 2-3 hari berturut-turut. Jadi kalau naiknya 24%, 2-3 hari berturut-turut, turun 7% dalam sehari, itu masih sangat wajar sekali. Dan teman-teman, meskipun saya bilang wajar, bukan berarti saya bilang teman-teman borong aja, enggak ya. Jadi kalau buat KF, Inaf, IRRA, saham-saham kayak gini, kita tuh sangat hati-hati sekali masuknya. Kita nggak mau masuk pada auto reject atas yang kedua ya. Jadi pada auto reject atas yang kedua kita nggak mau masuk. Kita masuknya pada hari yang pertama. Aku kasih contoh lagi, kemarin aku ada bahas beberapa saham yang potensial auto reject atas. Yang salah satunya saya sebut kemarin adalah BRI Syariah ya. BRI Syariah hari ini naik kencang juga 19%. Besok Senin dan juga lusa kemungkinan masih bisa naik ya sampai 20-an% itu BRIS boleh. Tapi sekali lagi teman-teman, kita nggak mau masuk untuk beli ketika udah hari auto reject kedua dan auto reject yang ketiga gitu. Jadi maksudnya kenaikan kedua dan ketiga itu udah resikonya jauh lebih tinggi. Untuk BRIS sendiri kita masuknya kemarin pada tanggal 10 Desember ya. Jadi hari ini kita udah profit sekitaran 20%. Kemarin dapat di harga 1.500 M-Trade. Hari ini ya sekitar 17-19% lah, hampir 20. Tadi sempat menyentuh 20%. Jadi kita nggak saranin untuk nambah lagi. Jadi M-Trade memang ada nggak trading saham-saham third liner ginian? Ada, tapi kita level belinya tuh benar-benar kayak yang nyolong start dulu, nawarnya agak-agak pelit gitu. SMBR juga kita ada masuk ya. SMBR aku akan cek di harga berapa kita udah masuk. Internetnya di laptop saya agak-agak slow. Hopefully di Instagram lancar. Untuk semen batu raja sendiri, let me check. SMBR kita beli di harga maksimal 1250. Sekarang sih masih impas-impas gitu, 1180 sampai 1250. Sekarang untungnya sekitaran masih minus 1,6% sampai plus 4,2% gitu. Jadi masih consolidating SMBR ini. Kita perhatikan untuk semen ini masih bisa berpotensi aktif. Nah, kalau bicara tentang semen, ini aku mau bahas juga tentang fundamentalnya semen, sektor infrastruktur tuh yang bakalan diuntungin banget di tahun 2021 nanti adalah pembangunan jalan tol, konstruksi, dan juga tentunya semen. Tapi aku bahasnya nanti ya. Aku mau invite temen aku, seorang financial planner yang udah tersohor ya, udah tersohor dari zaman dulu, udah lama banget gitu. Siapa lagi kalau bukan Pak Aidil Akbar Majid. Oke. Di manakah beliau? Pak Aidil, udah invite saya belum ya? Di manakah Pak Aidil? Loh, kok tidak ada Aidil. Oke, ini dia.
hold keras saham apa, nanti aku kasih tahu ya di akhir sesi, aku akan kasih tahu saham-saham apa aja yang aku masih hold. Halo Pak Aidil, apa kabar? Hai Ellen, kabar baik. Kalau apa kabar? Semakin Waduh. glowing ya Pak Aidil ya. Ini efek lampu, efek lampu. Oke, oke, teman-teman semuanya, di depan kita saat ini ada Pak Aidil Akbar Majid. Dia adalah financial planner yang sudah sangat senior sekali ya. Nah, malam Waduh. hari ini kita mau belajar, selain kita belajar saham, kita juga mau belajar tentang financial planning. Dan saya juga mau perkenalkan diri nih buat teman-teman semuanya, follower dari Pak Aidil Akbar. Saya LMA, di sini saya spesialis bahas tentang persahaman. Oke, silakan Pak Dunia Aidil. persamaan ya. Ya, buat teman-teman saya dan teman-temannya Ellen May, perkenalkan saya adalah Akbar Majid, perencana keuangan. Kalau saya agak sedikit lebih slow dikit ya, karena sahamnya udah lewat. Saya main saham dari agak malu kalau ngomong kapan mulai main saham ya. Pokoknya udah lama lah main saham. Jadi udah agak sedikit-sedikit cooling down lah kondisi sekarang. Jadi nggak apa-apa biar yang muda-muda yang wah semangat main sahamnya. Gitu. Oke, 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 oke. Kita mau start dari mana nih, Pak Aidil? Bebas, mau aku dulu apa kamu dulu? Kalau aku sih Silakan, Bapak tertariknya dulu pengen deh. pengen tahu sebenarnya kapan sih mulai main saham tuh, Ellen? Oh, aku mulai main saham itu tahun 2007, 13 tahun yang lalu. Jadi, saya sangat beruntung sekali. Ketika masuk di Mhm. saham, itu cuan gede, untung gede. Habis itu, digebuk lebih gede lagi oleh beruang di pasar 2008. saham. 2008. Jadi, Ya. itulah sebenarnya masa-masa yang sangat berharga. Saya belajar banyak sekali di tahun 2008. Selain belajar Ya. banyak, waktu itu saya juga menyadari bahwa crash atau krisis itu bisa kasih kita cuan yang jauh lebih gede gitu, peluang yang jauh lebih gede Ya. asalkan kita tahu caranya. Nah, waktu itu saya Ya. sempat rugi, berhenti 4 bulan tuh, saya sempat berhenti 4 bulan, terus akhirnya saya belajar di akhir tahun 2008 saya ada buyback lagi beberapa saham, dan salah satunya Ya. kebetulan memang saham di sektor properti yang waktu itu Ah. valuasinya lagi murah banget nih. Nah, Mhm. 2020 ini mengingatkan saya tentang 2008. Jadi saham yang saya beli 2008 itu saya hold sampai Ya. 2013. Wah, naiknya Mhm. lumayan banget gitu. Nah, dari situ Mhm. saya jadi pikiran, oh kalau ada crash itu berarti kesempatan gitu. Iya, biasanya orang biasanya belajar saham tuh ketika Cek-cek nge-lag ini ya. Teman-teman, halo, teman-teman, saya tidak bisa mendengar Aidil. Apakah teman-teman bisa mendengar? Oke, halo. Sorry, sorry. Tadi nge-lag. Tadi nge-lag. kayak Iya, kayaknya tadi aku nge-lag. nge-lag ya. Ya. Halo? Iya, Halo? halo? Udah aman? Ya. Iya, boleh, Udah aman ya? boleh dilanjutin? Tadi nge-lag tadi. Agak sedikit nge-lag ya. Oke, terus 13 Iya. tahun main saham. Apa sih pengalaman yang paling seru? Apa the best performance kenaikan kamu paling tinggi dan the worst performance? Balik lagi, the best performance paling tinggi itu di 2020. Kenapa? Karena udah belajar dari 2008. Kalau misalkan dulu Ya. belum melewati 2020, the best performance 2008. The worst performance itu juga 2008. Jadi 2008 tuh udah kayak roller coaster. Saya mengalami 2007 best, kemudian worst, kemudian best lagi sampai akhirnya 2020 datang nih. Halo? Jadi ya ya, jadi Sorry ya, 2000 ya ya. Jadi 2008 matiin benar-benar di tempat satu. ya. Yang di Mtrap tolong langsung aja ke LMI official ya, karena ini rebutan wifi kayaknya. Oke, Oke. Ya. oke.
Ya, jadi 2008 tuh benar-benar Oke. banget. Ya, udah balik. Ya, udah balik. Sorry Kayaknya kamu ya. yang nge-lag apa aku yang nge-lag ya? Aku yang like tadi ini udah diperbaiki. Semoga much better. Oh, biasa kalau malam memang gitu rebutan rebutan kuota biasanya, rebutan sinyal. Oke, oke. Oh, parah banget malam hari ini ya. Iya, iya. Silakan bisa dilanjutin, Pak. Sorry ini internetnya. Ya, udah jalan lagi. Ya, Aku udah ganti halo? WiFi. Iya, iya. Iya, aku jadi ganti WiFi. Tuh 2020 gimana menurut kamu? Cuan gede apa malah buntung buntung gede? 2020 karena udah belajar dari 2008 dan ini yang aku tunggu-tunggu selama 12-13 Ya, tahun. Saya sangat bersyukur ya. sekali 2020 ini justru yang paling bagus sekali gitu. Cuman memang butuh kesabaran. Jadi kemarin saya banyak Ya. masuk itu di September, Oktober. Kenapa? Di bulan Maret jujur saya nggak banyak masuk untuk investing, untuk value investing tuh nggak banyak masuk karena saya expect dia bisa turun lagi gitu. Jadi kan bulan Maret kemarin recovery ya, langsung naik V-shape Ya. recovery gitu karena ada stimulus besar-besaran dari Amerika dan suku bunga juga diturunin banget. Nah saya nggak nyangka gitu bakalan recovery secepat itu. Jadi nggak Cepat ada itu. yang nyangka Ya. waktu itu. Kita expect-nya dia habis naik turun lagi karena kita belajar dari 2008 Ya. habis naik kencang di Januari Februari waktu itu terus turun lagi. Naik kencang lagi turun lagi. Jadi Ya. semuanya kayak ini kayak nggak mungkin deh kalau lanjut naik terus. Tapi kenyataannya memang Maret di bottom. Jadi akhirnya saya belajar dari histori bahwa bulan September, Oktober itu bulan di bawah, di bottom. Dan saya melihat waktu itu Ya. IHSG udah mulai overbought, kayak kena satu resisten MA100 di monthly chart gitu secara analisis teknikal, bisa turun. Perkiraan Ya. aku Agustus September, ternyata mundur. September Oktober. Nah, dari situlah pas BCA kena 27.000, BRI kena 3 ribuan. Nah, di situ mulai saya bilang ke teman-teman semuanya ini kesempatan terakhir gitu dan 2 hari Ya. ini juga kita dikasih kesempatan terakhir kalau misalkan ada teman-teman yang mau investasi di saham Gudang Garam dan juga HMSP tapi ini perusahaan rokok ya mungkin kalau yang nggak mau mendukung perokok ya pilih yang lain gitu. Nggak apa-apa. Rokoknya nggak didukung, tapi sahamnya kita beli kan nggak masalah. Atau cuan kan nggak mengenal, nggak mengenal itu. Kita mendukung petani-petaninya ya, mendukung petani tembakau. Nah, kita mendukung petani tembakau dan industri ya gitu. Oh iya benar banget. Hmm. Terus jadi kalau kalau menurut kamu 2021 gimana nih, Lan? Apakah challenging? Apakah akan? Karena gini, ada orang ada yang memprediksi ya bakal balik ke 6.600. Ada yang bilang bahkan saya kemarin baru dapat research dari salah satu apa perusahaan asing ya, itu katanya mau ke 6.800 gitu ya. So menurut kamu gimana di 2021? Ya, aku baca juga tuh JP Morgan salah satunya yang bilang ke 6.800 itu. Iya. Aku sih agree Iya, sih. Aku makanya agree. aku nggak mau nyebut nama, kamu nyebut nama duluan. Gak apa kan positif ya. Jadi di tahun 2021 ini bisa naik sampai ke angka 6.800 sampai 7.200. Perkiraan aku juga sama. Nah, sedangkan kalau ada beberapa hal yang positif, ada beberapa tantangan negatifnya. Nah, untuk beberapa hal yang positifnya ini antara lain, yang pertama pastinya COVID-19 itu udah mulai ada vaksin, itu akan jadi satu game changer banget. Kemudian yang kedua Omnibus Law dan nanti Ya, akan diharapkan ada Omnibus Law yang kedua untuk sektor finansial. Itu juga akan sangat luar biasa sekali. Terus kemudian suku bunga juga masih murah. Kemudian yang menarik ini anggaran untuk APBN untuk infrastruktur itu naik tinggi. Nah, berikutnya ada sovereign wealth fund. Nah, ini yang akan sangat menguntungkan sekali sektor infrastruktur ngelek ya. Sektor infrastruktur khususnya infrastruktur untuk konstruksi dan juga
jalan tol, GSMR. Kalau konstruksi yang banyak diuntungkan dari SWF adalah waskita. Kemudian sektor Ya. industri semen, itu yang menarik. Nah, tapi tetap ada tantangannya nih di tahun 2021. Tantangannya apa nih 2021? Kemarin kan ekonomi Indonesia, banking, finance ini kan sebenarnya membaiknya tuh karena disupport ya oleh pemerintah. Salah satunya dengan stimulus, yang kedua dengan restrukturisasi utang. Banyak banget yang mikirin kalau misalkan wah ini sebenarnya kayak dikasih napas buatan nih, nanti jangan-jangan restrukturisasinya udah habis ini terus jadi meledak nih utang-utangnya gitu. Belum tentu Ya. juga, belum tentu juga. Jadi kalau misalkan perekonomian memang bergerak dengan aktif lagi, orang-orang yang dapat restrukturisasi, perusahaan-perusahaan yang dapat restrukturisasi, mereka bisa beraktivitas lagi, sudah mulai pulih revenue-nya, itu nggak akan sampai meledak sampai gimana. Jadi nanti akan ada satu keseimbangan lah ya. Jadi ada keseimbangan antara ini digas dan direm gitu. Ya, gitu. Pak Aidil, sebelum kita Ya. lanjut bicara tentang saham nih Pak, mungkin dikit ya kita mau belajar tentang Ya. financial planning nih. Banyak teman-teman nih yang kepengen masuk di saham, ya masuk di pasar saham itu ya ada ngomong masuk di saham tuh pakai duit nganggur, pakai duit dingin, jangan pakai duit dapur gitu. Nah, teman-teman ini bingung kalau duit dingin itu gimana sih ngaturnya gitu. Jadi startnya tuh gimana, berapa banyak masuk di saham, gimana sih mengatur finansial sebelum kita berpikir untuk masuk ke investasi secara khusus. Ya, sebenarnya gini, aku suka sih apa yang Ellen ajarin ke teman-teman ya di market bahwa Anda kita bisa punya dua posisi, posisi sebagai investor atau posisi sebagai trader. Karena nggak banyak orang yang mengajarkan hal itu. Karena gini, karena banyak orang yang selama ini bikin acara, bikin kursus segala macam, mereka semata-mata hanya trading. Bahwa posisi sebagai investor dan posisi sebagai trader itu udah totally different posisi. Pemilihan sahamnya juga beda, gitu ya. Valuasinya juga beda, cara ngelihat fundamentalnya beda. Itu makanya kenapa ada saham-saham yang masuk kategori untuk investasi buat long term investment, ada juga yang buat trading. Nah, kalau financial planning, karena kita kan selalu mainnya long shot ya, kita mainnya untuk jangka panjang. Makanya selama ini kita kalau di financial planning selalu approach-nya adalah ya udah lo investnya adalah invest buat long term. Gitu. Jadi kenapa kita nggak ngajarin mereka untuk trading dulu? Ini biasanya untuk pengenalan gitu ya buat teman-teman yang baru mulai ke saham gitu ya. Nah, sementara kalau nanti mereka sudah mulai familiar, mereka udah biasa gitu dengan naik turunnya harga saham, kan biasanya kan ini pemula ya, pemula banget. Mereka mulai dari misalnya masuk ke investment yang lebih konservatif lagi lah, misalnya reksadana dan sebagainya. Ketika mereka udah biasa dengan resikonya, ketika mereka turun 1-2% terus kemudian nggak grogi gitu ya, terus naik 2%, 3% nggak grogi, nah di saat itulah baru kemudian mereka mulai bisa trading ke saham. Gitu. Karena at the end of the day, karena saya juga pernah trading for living tahun-tahun 2000-an awal, kan the success story for trading for living adalah you don't have to have a feeling gitu kan. Jadi pada saat trading kita nggak boleh punya feeling gitu. Kalau pas lagi cut loss ya udah nggak usah sedih, biasa aja. Kalau lagi pas profit 2, 3, 5% ya udah biasa aja, it's just another trading gitu kan. Yang penting punya trading plan dan kita disiplin. Nah, makanya kenapa dalam financial planning kita bilangnya bahwa ya udah lo karena lo pakai ini buat, kalau memang dipakainya buat investment, is investment gitu ya, investment money, persentasenya bisa dari mulai 5-20% dari keuangan bulanannya mereka gitu ya, dari gaji mereka. Tapi kalau misalnya kemudian mau pakai buat trading gitu ya, tadi ya berarti trading memang uang yang dipakai, kalau kita sebutnya sebagai play money gitu ya, memang uang yang memang dipakai buat tektok-tektok ya, kalaupun hilang ya udah hilang, that's apa istilahnya ya, uang sekolah lo deh gitu ya, uang sekolah lo kalau sampai kemudian dia mengalami kerugian atau investmentnya turun gitu. Jadi kita approach-nya dari situ sih, Lan, kalau dari sisi financial plan. Oke, aku tuh senang banget ya. Tadi waktu Pak Idil ngomongin nggak usah punya feeling gitu. Jadi banyak teman-teman yang ketika berinvestasi, baik saham atau apapun, itu kadang-kadang ada attachment. Attachment tuh artinya kayak gini, suka saham ini, dia akan ulang-ulang terus, nggak suka saham ini, dia akan hindari gitu. Sebenarnya jujur kata, aku juga dulu punya attachment kayak gitu, misalkan dulu ya, contoh ya,
2008 tuh aku untung banyak dari Astra International. Aku sempat punya attachment dengan Astra International sampai akhirnya tahun 2012-an ya, jadi kayak apa ya, ya itulah attachment, aneh banget ya attachment dengan saham. 2012 saya mulai sadar bahwa Astra International ini dia punya anak usaha di bidang komoditas kayak Astra Agro Lestari, United Tractors, yang bikin kinerja dia tuh jadi agak-agak siklikal juga. Demikian pula dengan Indofood. Akhirnya saya memutuskan saya tidak mau attachment dengan saham lagi gitu. Jadi teman-teman, tadi Pak Aidil bilang nggak usah punya feeling gitu sama investasi atau sama saham. Salah satunya juga gini nih Pak. Jadi ada yang misalkan habis cut loss saham tertentu, saham itu cut loss gitu, dia nggak mau lagi ke depan masuk ke saham itu gitu. Karena alasannya kenapa? Alasannya karena dulu pernah rugi gitu. Jadi ya, I think kayak kita ini ya, kayak relationship ya. Kalau udah putus sama mantan ya sudahlah, lupakanlah, nggak usah dipikir-pikir lagi gitu teman-teman kira-kira. Oke, Pak Aidil, ini ngobrolin tentang duit nih ya. Aku kan sering ngomong ke teman-teman semuanya kayak Pak Aidil yang ngomong tadi bahwa kalau kita masuk di saham, kita tuh sebaiknya menggunakan uang start small. Nah, start small ini untuk mengantisipasi supaya kita nggak emosian gitu. Belajar dulu lah istilah kata supaya ritmenya tuh ketata dulu gitu. Cuman ada beberapa orang yang mengatakan, wah kalau start small nanti cuannya kecil gitu, untungnya kecil gitu. Bahkan tadi ada yang nanya, saham dulu atau dana darurat dulu? Ya jelas dana darurat dulu kalau menurut saya gitu. Nah, ini yang aku mau tanyain gini nih, mungkin Pak Aidil bisa kasih tips buat teman-teman semuanya. Gimana sih secara emosional itu biar nggak greedy gitu. Jadi mungkin secara teori itu ngerti bahwa dana darurat dulu, harus menyiapkan uang untuk cadangan 6 bulan atau 1 tahun dulu minimal, baru boleh masuk ke pasar saham gitu. Tapi kadang greed itu membutakan. Nah, gimana sih caranya buat teman-teman yang masih pemula supaya nggak dibutakan oleh emosi gitu, supaya apa yang dipikirkan oleh otak sadar ya, prefrontal cortex kita itu bisa dijalankan dengan baik gitu. Jadi gini, benar bahwa kita harus punya emergency fund dulu 6 sampai 12 bulan gitu ya. Nah kan kadang-kadang gini, kalau emergency fund kita simpan di rekening tabungan kita, terus kita udah mulai main saham gitu kan. Terus kadang-kadang keburu nafsu gitu kan, nafsu ya udah deh masuk lagi ya, apalagi pas lagi naik gitu ya. Nah pas lagi naik, nah itu kan padahal sebenarnya pada saat lagi naik itu kita udah mulai hati-hati, karena kan teorinya adalah pada saat beli pada saat harga di bawah, naik keluar pada saat harga di atas gitu kan. So jadi kalau saya biasanya emergency fund itu nggak masuk di dalam rekening bank. Jadi saya emergency kan bisa macam-macam ya, bisa tabungan, bisa deposito, bisa emas. Jadi most of my emergency fund itu larinya di emas. Supaya apa? Supaya grid tadi nggak nyambung ke rekening saham saya. Jadi rekening saham saya terpisah. Jadi uang yang buat main saham ya buat main saham. Dan saham pun sendiri, karena kalau nggak nanti kepake juga ya kan gitu. Nah, tapi yang paling penting sih tapi menurut aku sih yang paling penting disiplin ya. Maksudnya gini, kalau kita udah punya trading plan bahwa oke, gue cuma bisa ngambil cuan 2% atau 3%, ya udah out, udah gitu ya. Selesai gitu. Jadi 2%, 3% selesai keluar gitu ya. Nah, apalagi kalau di Indonesia ini enaknya kan kalau di Indonesia kita mainnya posisinya pasti long ya, pasti selalu long position. Saya punya pengalaman nih, kalau Ellen pengalamannya 2007, 2008. Ini saya agak malu ngomongnya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, ketahuan umurnya soalnya. Saya pengalaman 97, 98. Betul, keren tuh. Itu saya masih SMP. Masih SMP. Udah umur berapa waktu itu? Aku 97, 98 umur berapa ya? Pokoknya udah main saham lah, udah trading saham. Nah, jadi... Oke. Makanya dipanggil Pak ya, nggak dipanggil Mas ya, dipanggil Pak. Ya, jadi kalau di Amerika itu kan kita bisa 2 posisi ya, bisa long position, bisa short position gitu ya. So jadi saya dapat 2 kali kesempatan besar, sama seperti kayak kemarin waktu Ellen 2020 dapat big dip itu. Jadi di Amerika itu dulu lucu ya, saham-saham kayak Amazon, saya waktu itu dapat gede waktu di Amazon. Jadi saham-saham kayak Amazon sama dulu Yahoo ya, itu dia tiba-tiba bisa loh dip sekitar 10-15% out of the blue. Tiba-tiba masuk gitu, terus balik lagi 3 hari gitu ya. Nah, jadi
kita dulu waktu masih junior kan, jadi kerjaannya adalah nungguin saham. Begitu Amazon dip gitu kita masuk, begitu dia naik keluar, masuk keluar gitu ya. Itu satu. Terus kemudian kedua, yang gede banget, yang saya untung banget itu adalah pada saat nge-short sahamnya Telkom. Telkom itu kan dual listing ya, Jakarta sama New York Stock Exchange. So jadi 9798 ketika saya tahu bahwa Indonesia waktu itu udah mulai masuk ke krisis, yang saya lakukan adalah saya men-short position Telkom di $11.75 gitu ya. Waktu itu nggak berdoa sih bahwa Indonesia bakal jebol gitu, tapi kan saya tahu ya bahwa oke, ini Indonesia bakal krisis gitu kan, dan kalau krisis saham-saham pasti akan berjatuhan gitu ya. So jadi saya open short position di 11.75, kemudian dia turun ke 5, turun ke $7, turun ke $5, turun ke $3, turun sampai ke $1. Nah, $1 bersitulah baru kita buyback lagi gitu ya posisinya. Jadi profit dalam waktu sekitar $10.50 itu dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Di situ belajar gitu ya, bahwa oh iya ternyata kita go against the market itu that's good selama kita punya nyali untuk itu. Dan kemudian apalagi kalau short position, enaknya kalau di sana kan short position bisa panjang gitu kan ya. Nggak, kalau sini kan short position harus recover within the days. Kalau di sana kita bisa open position, dan bisa open position sampai 3 bulan. Saya pernah open position sampai 3 bulan gitu. Jadi malah misalnya ya, lebih seru lagi gitu permainannya gitu ya. Nah, di situ kita belajar banyak. Terus juga pada saat kebetulan saya juga punya background corporate finance gitu ya. Jadi waktu itu salah satunya saya dapat cuan banyak dari saham Bumi waktu itu. Ya, ketika saham Bumi diangkat di awal-awal banget ya, ini awal banget dari waktu itu 2007. Kekunci. Enggak kekunci, rugi aku waktu itu. Rugi. Bisa bilang, rugi lumayan. Ya, aku ikut gelombang yang pertama. Waktu itu saham Bumi dari 100-an naik ke 400, itu aku lepas di 400, terus beli lagi di 4,5, naik sampai ke 1.100, terus kita lepas lagi, habis itu aku nggak ikutan lagi. Jadi ketika itu saham dikerek sampai ke 8.000 ya masalah ya, itu aku udah nggak. Cek koneksi. Cek. Halo? Oke? Balik ya, aman. Ya. Oke. Aman. Menarik banget ya pengalamannya, Pak Aidil. Ini tadi ada yang komen nih, aku tadi cariin komentarnya dari, ada satu pokoknya entah siapa tadi komen bilang gini, sebenarnya feeling itu diperlukan loh untuk investasi supaya bisa yakin. Kalau pas lagi investasi yakin, sebenarnya bukan feeling ya, bedakan antara feeling dengan conviction gitu. Jadi conviction atau keyakinan, percaya diri. Nah ini tadi Fitriari Fine. Tapi misfeeling itu perlu kalau kita investing, feeling of certainty dari fundamental yang bagus. Jadi kuat mental kalau langsung ARB. Mungkin bukan feeling, tapi conviction, keyakinan yang kita dapat dari belajar. Maka dari itu si Engkong, Warren Buffett bilang, the risk of investing, the risk comes from not knowing what you are doing. Jadi kalau kita tahu apa yang kita lakukan, baik technical, fundamental, maka kalau ada saham HMSP, GGRM turun dalam kayak gini ya kita nggak takut gitu. Jadi jujur kata saya punya GGRM dan HMSP terutama ya, dan hari ini turun udah cuan, udah lumayan untung, jadi merah tipis-tipis lagi, jadi impas merah-merah tipis gitu. Cuman panik nggak, takut nggak, karena memang udah tahu secara fundamental gitu. Pak Aidil, aku izin untuk update GGRM HMSP dikit ya, karena banyak teman-teman yang ini nih pada menggalau. Kenapa? Ya, 2 hari ini turun aja. Katanya Sri Mulyani efek gitu. Teman-teman harus terima kasih sama Ibu Sri Mulyani dikasih kesempatan lagi gitu. Ya, kalau enggak, dulu terima kasihnya sama Pak Anies karena dikasih PSBB. Jadi kasih diskon harga saham. Ya, jadi saham Gudang Garam saat ini PE ratio-nya dia di angka 10,57 kali. Dan PBV-nya itu di angka 1,41. Ini secara historikal, kalau teman-teman lihat PE band dan juga PBV band-nya secara beberapa tahun terakhir, ini murah pakai banget
murahnya unbelievable murah. Dan kalau HMSP lebih mahal PI-nya 19,63 kali karena earnings-nya dia juga agak-agak turun di 2020 ini. PBV-nya 6,31 kayaknya tinggi di angka 6. Tapi kalau teman-teman bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya, saat ini valuasinya sangat murah sekali. Jadi kalau teman-teman nanya apakah cukai rokok nanti akan menjadi satu tantangan buat perusahaan ini, iya, pastinya iya. Cuman big fund atau investor besar pasti juga sudah diskon semua hal ini ya. Jadi udah discounted, udah price in gitu. Oke, sekarang kita mau ngobrol lagi nih dengan Pak Aidil Akbar. Tadi kalau aku nggak salah dengar nih Pak Aidil kan ada mengelola dana untuk institusi atau apa ya tadi ya Pak ya? Oh enggak, jadi dulu saya pernah punya MI. Jadi saya memang spesifik waktu itu main punya reksadana ya, punya MI, saya kelola MI. Tapi untuk reksadana waktu itu fixed income, tapi kalau untuk yang sahamnya kita pakai diskret. Jadi dana nasabah yang private kita kelola gitu. Jadi nggak terlalu besar, saya kelola cuma sekitar 1 triliunan waktu tahun 2005 ya, antara 2004 sampai 2008 lah waktu itu kita kelola dana. Ya dari mulai kecil lah, dari mulai 200-300 miliar sampai kita satu T-an lah waktu itu. Cuma tadi sebenarnya saya setuju dengan trading tanpa feeling. Jadi buat teman-teman di sini ya, teman-teman saya, teman-temannya Ellen May, gimana sih caranya supaya bisa trading tanpa feeling? Itu adalah ya you have to keep trading gitu loh. Jadi disiplin aja gitu ya. -2 cut loss, naik 3 cash out, -2 cut loss, naik 3 cash out, gitu aja udah. Itu sampai suatu titik kita udah nggak punya lagi feeling bahwa oh ya udah minus ya minus gitu. Terus karena at the end of the day kalau trading for living kayak saya zaman dulu, yang kita cari kan average per bulannya kan. Jadi average per bulannya dari 22 kali trading, misalnya 5 kali kalah, sisanya menang. Gitu ya. Kalahnya minusnya 15-20%, menangnya sampai 32. So on average saya bisa dapat misalnya 5-12% per bulan misalnya. So that's the kind of trading yang seru sih kalau menurut saya sih gitu. Jadi nggak usah baper kalau saya bilang saya main saham. Di awal-awal benar-benar itu. Jadi kalau kita yang udah terbiasa mungkin nggak baper ya. Teman-teman yang di awal-awal tuh saya kan di IM Trade ngebantuin juga kasih arahan-arahan gitu. Kadang secara lewat webinar, kadang secara tertulis. Itu kalau aku lihat teman-teman yang masih pemula itu ada yang tipe kayak gini, Pak. Aku panggilnya bro atau Pak ya? Oke. Ya, jadi ada yang tipe saham itu naik 1 poin, turun 1 poin, itu sampai nanya terus gitu. Jadi kirim pertanyaan terus gitu. Itu jadi kayak gimana ya? Ini memang panik banget gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang kayak gitu panik banget, artinya nggak rela uangnya kayak naik turun terlalu banyak, uangnya kecilin aja, modalnya dikecilin di situ. Mungkin bisa latihan dari nominal yang kecil dulu. Atau mungkin kalau belum siap ke saham, sebenarnya saya bukan fanatik saham juga ya. Tapi karena memang saya secara skill udah mantep di saham, jadi saya investasinya nggak di reksadana lagi. Dulu sempat di reksadana, masih punya sih, saya biarin aja. Tapi sekarang saya lebih ke saham. Nah, teman-teman yang masih pemula banget tuh bisa icip-icipnya di reksadana juga gitu. Cuma kalau reksadana ya biaya untuk manajemen fee-nya lebih gede kayak gitu. Oke, Pak Aidil mungkin ada yang mau dibahas lagi atau ditanyain lagi? Hilang Ellen suaranya. Ya, terus? Ya, ada yang mau ditanyain lagi atau dibahas lagi dari ini, Pak Aidil? Ya. Halo? Oke, tadi sempat dibahas nggak sih? Aku soalnya keputus-putus ya. Jadi 2021 kira-kira peluangnya di mana nih yang cuan nih? Ya, kita tanya kepada ahlinya. Iya. Oke, tahun 2021 ini peluangnya gimana? 2021 ini sangat menarik sekali ya. Tadi kan aku ada bahas tentang Omnibus Law. Kemudian tidak hanya Omnibus Law yang pertama, tapi nanti juga diharapkan akan ada Omnibus Law yang kedua, itu di sektor finansial. Jadi untuk mempermudah perizinan, tentunya dengan kaitannya dengan BI, OJK, dan juga lembaga otoritas atau regulatory finansial lainnya. Kemudian yang kedua,
Untuk dana infrastruktur sendiri untuk APBN itu naik kencang, ditambah lagi dengan adanya sovereign wealth fund. Nah, nanti yang bakalan diuntungin banget ya adalah sektor properti, konstruksi, dan infrastruktur. Jadi pembangunan yang tertunda di 2020 ini bakalan dikejar di 2021. Nah, kalau untuk saham-saham properti sendiri, ini kita udah nyicil beli dari Desember. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin live atau Mtrade sejak Desember kemarin, kita ada beli-beli dan juga sekarang masih nge-hold. Ini saham kayak BSDE ini masih bisa lanjut naik gitu. Itu untuk propertinya. Dan kalau untuk konstruksinya yang menarik ada saham Waskita ya, WSKT ini akan sangat diuntungkan sekali dari sovereign wealth fund. Kemudian selain WSKT sebenarnya yang diuntungkan dari SBF lagi adalah saham Jasa Marga. Jasa Marga ini secara teknikal dia juga ngebentuk pola cup with handle yang cakep banget. Resistennya di 4570. Kalau dia naik di atas 4570 itu bakalan tren naiknya bagus banget gitu. Nah, sebenarnya tahun 2021 nanti itu bukan, sorry ya, ini kalau ngomongin market outlook jadi panjang lebar nih. Ya, aku lumayan excited sih sebenarnya jadi akhir tahun ini. Jadi tidak hanya sektor infrastruktur aja, tapi sektor yang lain juga bakalan diuntungin. Apa itu sektor yang lain? Sektor yang tahun 2020 ini benar-benar kepukul, kedampak banget, itu retail seperti Ramayana, Mitra Adi Perkasa, LPPF, MAPI, RALS, itu bakalan mengalami turnaround story yang sangat keren banget di tahun 2021 nanti gitu. Jadi sekarang belum jalan dia. Nah, selain itu untuk pakan ternak, poultry ini juga bakalan kedampak positif gitu. Jadi kedampak positif banget kayak Cepin, Java main karena permintaan untuk ayam-ayaman ini dari hotel, restoran itu bakalan naik lagi gitu. Jadi banyak yang sangat menarik. Dan di akhir tahun ini, spesifik untuk akhir tahun, ini memang komoditas masih uptrend, kayak batu bara dan juga selain batu bara ada CPO itu juga masih bisa menguat. Tapi kalau komoditas itu kok aku nggak terlalu selera buat investasi. Kalau komoditas itu palingan buat trading aja. Dan sekarang juga batu bara kayak tadi teman-teman udah bahas untuk PTBA, Adaro itu udah mulai rawan-rawan profit taking gitu. Ya itu sih, jadi kira-kira 2021 lebih banyak peluangnya daripada challenge-nya. Apalagi nanti kalau Joe Biden ada kasih stimulus di tahun 2021 itu bakalan jadi satu gas lagi gitu. Makanya sekarang beli saham. Ya. Halo? Nge-lag? Halo? Halo Pak Idil? Nge-lag kah? Halo teman-teman, bisa dengar saya kah teman-teman? Ini yang nge-lag punya siapa ya gantian? Basic Industry untuk TKIM, INKP, Indahkiat bagus. Pak Aidil kalau misalkan udah bisa ini langsung aja ngomong nggak apa-apa Pak. Kalau udah bisa dengar lancar lagi. Gimana? Ya lanjut aja nggak apa-apa Pak Aidil kalau udah bisa dengar lancar lagi. Ya, lagi. Terus kalau gitu saham yang jadi ancaman di 2021 apa nih Lan yang kira-kira bakal prospeknya tidak bagus di 2021? Sebenarnya bukan nggak bagus ya kalau 2021, mungkin saham-saham yang udah jalan duluan di 2020 yang udah naik tinggi kayak banking itu 2021 dia nggak akan terlalu banyak naiknya, upside-nya nggak akan terlalu banyak karena 2020 udah naik kencang. Nah nanti di 2021 itu yang bakalan mulai untuk merambat naik adalah saham-saham consumer goods untuk blue chip-nya kayak ICBP, Unilever itu belum jalan gitu. Jadi untuk bankingnya mungkin 2021 agak-agak ya stagnan lah, nggak bisa yang sekencang di tahun 2020 ini gitu. Oke. Halo? Agak nge-lag kah Pak Ada lagi suaranya? yang mau tanyain? Delay. Ya, enggak, aman. Oke. Pak, dulu ketika pertama kali di saham, pastinya juga pernah ngalami naik turunnya emosi psikologi trading gitu ya. Coba dong dikasih tips buat teman-teman semuanya untuk psikologi trading, gimana caranya biar tenang gitu. Jadi gini loh, senjata kita trading itu kan dua sebenarnya. Ya, kalau ini bicara pengalaman saya aja tradingnya. Senjata kita kan cuma dua sebenarnya. Satu adalah cut loss, ya.
kedua adalah average down gitu. So jadi kalau memang kita tujuannya memang kita tahu bahwa saham ini memang berpotensi akan naik, ketika dia turun dan kita nggak sempet kan permasalahannya gini, kalau cut loss itu kan kalau dalam nominal persentase kecil kita masih bisa cut loss ya, tapi ketika udah ke apa namanya nyangkut gede gitu ya, mau nggak mau kita bisa average down. Makanya kenapa modalnya pada saat trading jangan dimasukin semua gitu loh. Jadi meskipun kita punya, misalnya let's say kita punya rekening 100 juta gitu atau 10 juta, ya udah jangan 10 juta dimainin, kita maininnya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta supaya kita punya apa istilahnya, punya peluru lagi kalau memang tiba-tiba nyangkut. Tapi dengan catatan tadi ya, dengan catatan bahwa secara fundamental company-nya masih oke gitu ya, tidak ada isu-isu yang akan membuat dia semakin turun dan lain sebagainya. Contohnya kayak tadi kan GGRM sama HMSP kan. Gitu. Jadi kalau memang ternyata secara fundamentalnya oke, bahwa ini hanya kena Sri Mulyani efek gitu ya, bahwa dia akan rebound back, sebenarnya kalau posisinya sempat nyangkut berapa persen gitu kemarin, ya udah gitu. Justru sebenarnya kalau pas nyangkut, kalau kalau memang company secara fundamentalnya oke, sikat lagi di bawah gitu kan. Pada saat nanti dia rebound kan udah average down di ininya. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang masuk kategori perusahaan-perusahaan besar ya, atau mungkin kategorinya blue chips gitu ya, saya sih nggak terlalu takut untuk average down kalau nggak sempat cut loss gitu. So jadi kan dari tadi kan saya ngeliat tuh banyak banget tuh yang nanya kan, HMSP sama GGLM gitu kan. Ya udah kalau emang udah keburu nyangkut gitu ya, ya tinggal nunggu rebound saja kan. Kalau memang masih ada peluru ya beli lagi di bawah. Justru supaya dapetin dapetin average down yang lebih rendah, supaya nanti pada saat rebound kita udah dapetin cuan yang lebih tinggi lagi karena udah nurunin cost-nya kita kan, average cost kita kan turun pasti gitu. Oke, itu teman-teman sih mungkin kalau aku menurutku ya. Ya, aku mau ngelengkapin aja dari Pak Aidil mungkin ya. Kalau untuk yang dibahas Pak Aidil nanti tadi mungkin lebih tepat kalau yang biasanya aku sampaikan ke teman-teman bahasanya tuh dollar cost averaging gitu ya. Jadi teman-teman misalkan nih punya uang katakan teman-teman punya uang 1M. Ini contoh aja ya. Nah, misalkan udah di budgetin buat beli saham HMSP 200 juta ya, atau GGRM 200 juta. Nah, teman-teman kalau masih punya modal ya baru dipakai 100 jutaan, pas dia turun untuk HMSP atau GGRM turun, ini boleh dipakai lagi 100 juta. Tapi maksudnya bukan kalau pas turun asal hajar beli gitu aja ngelebihin dari budgetingnya, enggak. Jadi kita kayak kita beli saham itu kayak kita mengatur keuangan rumah tangga kita juga gitu. Jadi mesti dibudget dulu untuk blue chipnya mau masuk berapa di saham apa dan berapa banyak, intinya itu. Jadi kalau misalkan kemarin udah full dapat 200 juta, ternyata HMSP GGRM turun lagi, jangan diambil lagi gitu, jangan pakai perasaan ya. Jadi wah ini murah, ambil lagi. Kayak ibu-ibu pergi ke mall diskon, tadinya mau beli baju aja terus jadi beli sepatu apa segala macam. Nah itu jangan gitu. Itu aja sih mungkin tambahin dari money managementnya aja. Nah untuk strategi kayak gini ini nggak berlaku untuk yang short term trading ya teman-teman ya. Itu lebih cocok untuk investing dollar cost averaging gitu. Nah kalau trading ini tadi banyak banget nih Pak Aidil yang galau dengan saham-saham farmasi. Aku boleh bahas teknikalnya dikit Pak Aidil, aku izin ya. Ya, silakan. Oke. Untuk saham farmasi ya, teman-teman ini pada banyak yang menggalau dengan Kimia Farma, Indo Farma, dan juga IRRA, Itama Ranuraya. Sebenarnya ketiga saham ini aku bahas sering banget. Aku udah bahas sering banget. Nah, sebenarnya antisipasinya adalah jangan masuk ketika saham ini sudah mengalami auto reject yang pertama, auto reject atas yang pertama. Itu kalau Anda masuk pas di pucuk-pucuk auto reject hari pertama atau hari kedua baru masuk, itu telat banget gitu. Ya, itu telat banget. Jadi benar-benar auto reject hari kedua tuh harus udah keluar. Nah, itulah yang dilakukan oleh IM-Trade. KF kita keluar, terus kemudian INAF kita nggak beli karena sama, dan Itama Ranuraya kita juga udah quit, udah jualan. Selain itu untuk BRIS, kayak hari ini BRIS dia naik kenceng, itu Senin atau Selasa pasti kita udah jualan cepat.
Tapi pertanyaannya kan, wah itu udah terjadi gitu. Teman-teman mungkin ada yang kemarin nggak nyimak live atau belum join Yantrade. Yantrade kan kasih tahu teman-teman real time ya. Sekarang tuh nyangkut gitu. Nyangkut misalkan rugi sampai 10% di KF, INAF kayak gitu. Itu apa yang harus dilakukan? Nah itu, belum cek-cek. Halo, oke, nge-lag ya. Mulai lagi ya. Ya, ya. Jadi yang harus dilakukan sebelum mengalami kerugian itu harus antisipasi dulu, make a plan. Kalau sekarang udah sampai nyangkut rugi 10%, kita kasih batas bawah aja. Nah, kalau untuk KF ini kita kasih batas bawah di harga 4.000. Di bawah 4.000 udah keluar aja gitu ya, dan evaluasi kesalahan. Tapi kalau teman-teman masih mau nahan, nge-hold itu di atas 4.000 ya udah oke gitu. Anyway, saat ini kita juga belum masuk lagi, belum buyback lagi, karena kita lihat untuk KF ini masih bisa bumpy banget, masih bisa terkoreksi gitu. Jadi kita masuknya kapan? Kita masuknya, dia kalau udah naik tinggi, terus jatuh, kita akan tunggu dia agak tenang dulu. Agak tenang dulu dan ada potensi breakout lagi. Itu secara teknikal kayak gitu. Intinya sih untuk KF, INAF, dan IRRA itu secara fundamental valuasinya juga udah super ekstensif banget. Demikian pula dengan BRIS ya, BRIS yang lagi happening hari ini karena dia ganti nama, karena dia merger gitu. Itu juga secara valuasi udah mahal. Jadi teman-teman jangan asal main hajar kanan untuk saham-saham kayak gini. Di Yantrade kita benar-benar kasih tahu untuk saham-saham ini super very high risk secara volatilitas, dan money managementnya juga boleh beli cuma 5% maksimal dari total portfolio gitu. Jadi money management nomor 1. Oke, Pak Aidil bicara tentang money management lagi nih, bicara tentang financial planning lagi nih. Ajarin kita dong gimana sih financial planning itu. Halo. Coba. Ya, kalau financial Halo. planning sih udah jelas ya, sangat sebenarnya itu simple banget gitu. Gimana kita bisa ngolah uang kita, berapa persen dipakai buat biaya bulanan, ya berapa persen dipakai buat biaya bulanan, berapa persen dipakai buat cicilan biasanya gitu ya. Kemudian berapa persen dipakai buat investment gitu. Investment kan dibagi dua kan, mau investment jangka panjang, mau investment langsung main ke saham atau menggunakan produk-produk keuangan yang lainnya gitu, kayak misalnya main obligasi atau main apa namanya reksadana dan sebagainya. Sebenarnya trading obligasi juga seru loh gitu, karena dulu saya waktu ngolah reksadana itu kita trading obligasi juga, dan itu lebih banyak posisi nggak jelasnya karena kan kita OTC ya, over the counter kalau trading obligasi ya. So, jadi benar-benar chasing harga tuh benar-benar chasing harga in between para broker. Kalau saham kan jelas ya, kita lihat bursa langsung kelihatan harganya, kita bisa analisa dan sebagainya. Sebenarnya kalau obligasi itu ya benar-benar kita harus bikin dulu chartnya, kita harus bikin dulu grafiknya dan sebagainya supaya kita bisa tahu gitu. Memang secara adrenalin rush-nya kalah lah sama saham gitu ya, tapi nggak kalah menarik sih kalau menurut saya trading obligasi. Nah, jadi ada dana yang buat dipakai buat investment, ada dana yang dipakai buat trading. Kalau saya bilangnya kalau trading tuh play money biasanya, gitu ya. Dan itu kita balancein aja gitu. Tapi kalau memang pada satu posisi di mana trading sahamnya memang oke, gitu ya, nggak masalah untuk dana-dana investasi kita lempar dulu ke trading saham, gitu. Oke. Pak Aidil, aku izin bahas saham dikit ya, supaya teman-teman ini juga mereka terpuaskan pertanyaannya. Ini banyak yang lagi-lagi nanya, Kak, kalau udah terlanjur nyangkut gimana? Aku kasih tahu aja lah teman-teman. Kimia Farma, INAF, itu dia jatuh dalam, masih bisa naik nggak? Dalam 1 bulan ke depan, dia kalau ditanya masih bisa terbang nggak? Masih bisa terbang. Masih bisa ARA lagi nggak? Masih bisa. Cuman dia ditariknya dalam. Jadi inilah yang aku bilang saham fluktuasi atau volatility-nya kasar, very risky banget ya kayak gini. Oke. Aku akan move ke saham yang lain, yaitu saham komoditas batu bara. Ini banyak banget yang nanyain PTBA.
PTBA ini udah di super resisten banget teman-teman ya. Jadi sekali lagi aku cuma mau kasih tahu PTBA ini udah waktunya profit taking gitu. Jadi kalau misalkan dia ada naik-naik lagi tuh naiknya udah bonus-bonus aja. Gampang banget sebenarnya mau ngelihat saham yang rawan profit taking atau enggak. Perhatikan aja ketika dia naik grafiknya PTBA. Besok aku ada SODV besok ya, kalau buat member jam 9 pagi, kalau teman-teman yang non member jam 7 sore. Cara masuknya di komen itu ada, dapat gratis pakai kode promo SODV 39. Nah, perhatikan aja si PTBA ini, dia tuh kayak garis trennya, harga sahamnya itu udah bukan gini lagi tapi naik gini, udah kayak hampir 90 derajat, 80 derajat. Itu artinya apa? Dia cepat naiknya juga bakalan cepat turunnya. PTBA dalam beberapa hari ke depan dia bakalan bisa turun atau terkoreksi sampai ke level 2.700, and that's normal. That's normal. Bahkan dia harus turun. Kalau dia nggak ada turun, nggak ada koreksi turun, nanti bubble. Jadinya nanti malah cepat naiknya. Kalau pas kali turun, dia akan banting gitu. Akan ada bantingan. Demikian juga untuk saham yang lainnya ya, untuk saham saham batubara yang lainnya. Nah, kalau batubara kita lagi banyak tuh trading TikTok-TikToknya tuh di Indi dan juga Doit untuk konstruksi batubara. Adaro juga menarik. Cuman sekali lagi kita mesti tahu kapan profit takingnya buat short term trader gitu. Ini Adaro juga lagi profit taking jangka pendek, dia bisa turun sampai ke level 1430 pun normal. Kalau sampai ke situ pun normal. That's very normal correction. MTrade kemarin udah profit taking gitu. Oke, Pak Aidil, kalau bicara tentang investasi nih, selain saham gitu, selain saham, Pak Aidil, teman-teman ini bisa diversify di mana sih? Yeah. Tadi itu menarik banget ya, tentang obligasi. Ya, jadi ketika yield, bond yield 10 tahun naik, itu saham cenderung turun gitu. Jadi kebalikannya gitu. Mungkin kalau caranya gimana sih milih obligasi itu gitu? Ya sebenarnya gini, secara teori benar ya bahwa ketika bond yieldnya naik, saham turun. Tapi harus dipahami juga bahwa market Indonesia ini kan kadang-kadang market panikan ya. Jadi di awal-awal ketika saham turun, awal-awal biasanya bond ikut turun juga gitu ya, ikutan turun juga sebelum kemudian nanti kurvanya dia akan naik. So jadi kalau misalnya ngelihat kalau memang main jangka panjang takut, ya carilah bond-bond yang memang yield to maturity-nya atau maturity bond-nya pendek gitu ya, tinggal sisa 5 tahun, tinggal sisa 3 tahun. Itu relatifly masih lebih tidak terlalu volatile dibandingkan bond-bond yang jangka panjang gitu ya. Tapi itulah that's the beauty of bond gitu ya, bahwa dia bisa menjadi penyeimbang ketika saham naik atau saham turun. Dan itu yang terjadi ketika kalau kita perhatiin di reksadana, ketika reksadana saham pada bertumbangan ya di 2 tahun terakhir, maka yang bisa hold return-nya cukup bagus adalah reksadana campuran kan, karena memang di situnya di dalamnya ada bond-nya gitu. Nah, ini khususnya buat mereka yang investasi jangka panjang ya, atau sebagai investor gitu ya. Tapi kalau buat trader ya udah hajar, karena trader kan yang dicari kan adalah volatilitas gitu ya. Gitu ya. Karena semakin ada swing, maka semakin seru trading saham itu. Tapi kalau misalnya investment atau investor, kita nyarinya adalah long term trend kan gitu kan yang dilihat. Gitu. Oke, teman-teman, bicara tentang volatilitas ya. Bicara tentang volatilitas saham, aku nyambung dikit dari Pak Aidil ya. Aku lengkapin, tambahin. Ada beberapa saham yang volatility-nya tuh tingkat volatility tinggi banget. Contohnya kayak yang teman-teman baru aja sering sebut tadi, KF, INAF, IRA, BRIS, terus GIAA, kayak gitu, Agro. Nah, itu cepat kasih cuannya memang, tapi resikonya juga tinggi. Kemudian yang kedua, selain volatilitas, teman-teman mesti melihat likuiditas. Likuiditas itu gimana? Likuiditas itu adalah jumlah saham yang diperdagangkan. Bukan berarti kalau bid offer-nya tebel, itu artinya aman. Kadang-kadang kalau bid offer-nya tebel, tapi dia gampang ditarik. Jadi ada bid tebel, orang ngantri beli banyak, tapi tahu-tahu hilang ditarik, itu juga nggak bagus. Nah, cara mengantisipasinya gimana? Kadang sih kalau aku sih ngeliatin chart ya. Chart itu kalau secara volume dia stabil, itu nggak apa-apa. Tapi kalau volumenya kecil-kecil, tahu-tahu jadi kenceng, nah itu yang agak riskan. Ini tadi pada banyak membahas tentang saham ABBA.
sorry ya teman-teman ya, aku bukan mau komen apa, bukan mau ngejelekin tentang sahamnya atau gimana. Ini aku cuma mau ngomong aja bahwa saham ini super very high risk banget on volatility dan juga likuiditasnya. Salah satu tips untuk menghindari resiko saham yang super volatile adalah saya nggak mau trading saham di bawah 100 rupiah. Nah itu volatility-nya gila banget. Jadi ini bro ideal Pak, aku panggil bro aja lah gitu. Banyak fansnya nih Pak Ideal di sini. Ya jadi bro Ideal. Aku sempat beli saham, ya mungkin nggak usah aku sebut sahamnya karena masih satu keluarga dengan saham yang membumi tadi. Aku belinya di harga gocap. Aku pikir tuh, teman-teman udah banyak yang tahu. Aku iseng-iseng beli di harga gocap dan berpikir bahwa kalau dia beli gocap naik 10% aja udah cuan 20% gitu. Naik 10 poin udah cuan 20%. Naik 50 poin, aku cuan 100% gitu. Untungnya 100%. Aku beli dong. Ternyata sampai sekarang dia diam bertahun-tahun. Dia diam, benar-benar diam bertahun-tahun. Tos dulu, berarti sahamnya sama. Nyangkut kita ya. Iya, nyangkut kita. Kayak gitu, benar. Kalau kita nggak kayak gitu tuh kayaknya nggak bisa cerita ke teman-teman tentang pengalaman kita gitu. Anyway, saham-saham kayak gini, saham-saham volatile, kalau teman-teman pernah untung dari saham-saham kayak gitu, ya sudahlah, anggap itu bonus. Tapi jangan diulang-ulang terus. Kayak misalkan nyebrang jalan pakai mata ditutup, bisa selamat nggak? Sekali selamat, 2 kali selamat, 3 kali selamat, diulang-ulang terus. Saya yakin pasti satu hari ketabrak juga, gitu loh. Ya, jadi ya begitulah kira-kira. Oke. Kalau Pak Ideal, saya punya pengalaman tuh kan. Jadi main di keluarga itu kan sahamnya banyak tuh ya. Jadi sebenarnya sama waktu itu. Jadi karena apa namanya, karena pengalaman di saham yang tadi saya sebutkan, kemudian saya mainlah di satu keluarga family group itu, ya kan. Nah, tadi sama, Ellen masih belinya di gocap. Saya belinya kalau nggak salah di 70 atau 75 gitu, saya lupa. Gitu, dengan berpikiran bahwa, gocap, abis itu dia rebound, saya masuk lagi gitu kan. Karena di saham-saham teman-temannya dan keluarga yang lain udah cuan nih, kita udah cash out gitu kan. Dan ternyata sama gitu, yang akhirnya terjadi adalah apa? Nyangkut, dan nyangkutnya sampai sekarang gitu. Jadi ya udahlah, itu jadi apa istilahnya ya, penghias portfolio aja buat kenang-kenangan. Padahal ditawarin sama orang sih buat dinegosiasi, cuma tak dulu lah, biarin aja dulu. Bener banget ya. Jadi buat teman-teman semuanya, belajar dari pengalaman itu penting. Sorry, aku sambil lihat data saham. Belajar dari pengalaman itu penting, tapi belajar dari pengalaman orang lain kayaknya bakalan ngehemat waktu dan ngehemat duit teman-teman gitu. Jadi that's why kita suka ngajar, Pak Aidil suka ngajar, saya juga suka ngajar. Itu karena salah satunya juga kita mau teman-teman jangan melewati hal-hal yang nggak enak yang kita pernah alami dulu. Ya, jadi supaya perjalanan berhasilnya lebih cepat. Jadi di IM Trade sendiri kita bukan cuma ngajarin caranya aja, tapi benar-benar dikasih untuk prakteknya tiap hari gimana. Aku cuma mau infoin teman-teman, kita ada yang baru di IM Trade, tidak hanya rekomendasi-rekomendasi aja, tapi atas permintaan teman-teman juga, kita buat satu mini riset, bukan seperti riset sekuritas yang bahasanya berat, kita udah sederhanakan secara teknikal fundamental, banyak yang mau belajar saham ini bagus, resistennya gimana, supportnya gimana, trennya gimana, kita udah kemas dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Hari ini ada naik mini riset kita untuk Jasa Marga, INKP, PTPP, WSKT, Era Jaya Swasembada, ERAA, dan BRIS. Buat yang pada galawers, hari ini banyak pertanyaan saham itu. Jadi di IM Trade langsung cek di menu fundamental ya. Dan di menu konten juga. Kita kan rilis IM Trade baru versi 2. Harusnya Desember ini udah rilis, tapi kita masih testing. Jadi nanti rilis bertahap sampai Januari. Nanti kayaknya baru full rilis. Nanti Pak Aidil, aku kasih aksesnya 1 tahun. Teman-teman jangan ngiri ya. Oke, Pak Aidil, mungkin bisa dikasih, mungkin bisa dikasih. Ada Pak Triawan. Halo Pak Triawan Munaf, apa kabar Pak Triawan? Pak Triawan ini pembelajar yang, Pak Triawan ini pembelajar luar biasa loh. Saya sampai terharu tiap hari ditonton sama Pak Triawan gitu. Oke, ya. Jadi Pak Aidil ada nggak pesan-pesan buat teman-teman investor semuanya gitu untuk dari Pak Aidil gitu, supaya bisa konsisten. Kalau yang paling penting sih tadi ya, bahwa trading itu kalau memang mau trading ya, jadi
kita harus selalu balance antara investment sama trading. Gitu. Jadi investment tetap jalan, kalau memang maunya sistemnya nabung saham, regular investment, itu tetap jalan. Tapi ketika kita trading, maka kita harus disiplin. Nah, tadi cara supaya kita tidak trading tanpa menggunakan perasaan adalah ya semakin banyak kita trading, semakin baik kita bisa mengendalikan perasaan tadi. Jadi angka minus dan angka plusnya itu ya udah, itu adalah kategori yang kita pakai, -2, +3, +5 maksimal. Yang itulah batasan disiplin. Karena at the end of the day kalau kita sering melakukan trading seperti itu, kan yang membesarkan nanti cuan kita adalah volume trading kita, gitu ya, volume trading kita sama modal kita, gitu ya. Itu satu. Terus kedua tadi bahwa jangan semua pelurunya dipakai, gitu loh. Kalau kita main 100 juta, ya berarti pelurunya dipakai setengahnya dulu atau 3/4-nya dulu. Supaya apa? Supaya kalau memang ternyata ada kesempatan bahwa sahamnya masih bagus dan punya potensi untuk rebound, kan pilihannya cuma dua tadi, bisa cut loss atau bisa average down ya, atau dollar cost averaging. So jadi dollar cost averaging juga sebenarnya buat pancingan aja supaya kalau dalam waktu 1, 2, 3 minggu dia bisa balik lagi rebound, kita bisa keluar pada saat itu. Atau memang pada saat itu cuan gitu ya pas keluar. Supaya kita turunin, kita punya cost-nya kita gitu. Jadi at the end of the day, balik lagi, trading should be fun kalau buat saya sih ya. Trading adalah seru gitu ya. Enak dan tidak perlu, apa istilahnya, tidak perlu baper ya. Kalau mau baper sama mantan aja gitu ya. Atau sama pasangan, tapi kalau trading nggak usah, dibawa seruan aja gitu ya, nyangkut saya sama Ellen nyangkut, kita ketawa-ketawa aja gitu ya, padahal tuh duit kalau diputerin jadi berapa sekarang ya gitu. Tapi ya udahlah, karena that's how we learn how to trade trading saham gitu sih, Lan. Iya, aku mau tambahin dikit teman-teman ya. Jadi pengalaman aku di saham tahun 2008 waktu itu sangat berharga sekali. Saya pernah mengalami yang namanya saham nyangkut turun sampai 50-60% dari portfolio saya. Dan waktu itu aku memberanikan diri untuk bersihin portfolio, ibarat udah rumah tuh kayak banyak sampahnya gitu. Itu dibersihin semuanya dan start new beginning. Jadi memulai kehidupan yang baru waktu itu. Cara ini mungkin kalau diikuti akan bikin teman-teman jadi agak-agak shock dengan saham gitu. Jadi kalau misalkan mau cut loss untuk saham-saham yang fundamentalnya jelek aja. Karena sekarang saham-saham yang fundamentalnya bagus, kayak 12 saham yang sering saya sebut, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, KLBF, HMSP, Unilever, GGRM, kemudian TLKM, ASI, dua lagi lupa, ICBP, Indofood, itu semuanya arahnya masih akan positif di tahun 2021 nanti. Nah, aku mau review aja teman-teman ya. Jadi aku mau review juga untuk second liner. Second liner itu kayak saham-saham properti, saham-saham konstruksi. Itu masih bisa menguat di tahun 2021 nanti. Terutama kalau konstruksi, yang aku suka, dua yang paling aku suka, sebenarnya semuanya bagus, itu ada PTPP dan WSKT. Kenapa? PTPP itu dia ada project, aku ketukar-tukar sama SSIA. PTPP itu dia projectnya di Batang, kawasan industri terpadu. Kalau SSIA dia projectnya di Subang, Pelabuhan Patimban. Terus kemudian WSKT dia juga udah banyak deal projectnya. Terus WSKT dia dapat ini, kalau WSKT itu dia dapat bantuan dari SWF sangat-sangat banyak sekali. Jadi yang diuntungkan untuk infrastruktur, jalan tol, kemudian konstruksi, dan satu lagi ada semen. Ya, semen itu SMGR yang diuntungin, INTP juga SMGR juga. Anyway, teman-teman, last but not least, saat ini market kita udah nggak semurah bulan September. Kok hilang? Pak Aidil hilang? Dimanakah beliau? Ya, jadi market kita nggak semudah di bulan September, nggak semurah di bulan September, dan nggak semurah di bulan hilang Pak Aidil. Ya, nggak semurah di bulan September, nggak semurah di bulan Maret kemarin ya. Jadi kesimpulannya sekarang duitnya jangan digas-gaspol terus gitu, jangan cair-cairin deposito masukin ke saham terus gitu. Jadi maksud saya sekarang ini udah mulai agak-agak ngerem. Kalau ditanya
bisa masuk nggak? Masih boleh beli nggak? Masih boleh. Cuman jangan yang pol-polan semuanya. Istilah kata tuh sekarang di portfolio saya, memang dana untuk investasi saya itu udah masuk 100%, udah all in 100%. Ya, dan itu 100%-nya juga saya udah nggak nambah-nambah lagi gitu. Jadi udah nggak cair-cairin deposito lagi, masukin ke situ, pokoknya tinggal enjoy aja. Pesan dari saya adalah keep learning. Besok ada SODV, seminar online diskon Vaganza tentang money management saham. Di akhir tahun, teman-teman masuk ke ellendesmed.com/SODV dengan kode promo SODV 39. Oke, Pak Aidil, boleh dong kasih satu pertanyaan buat teman-teman. Kita mau kasih giveaway buat teman-teman semua. 3 M-Trade gratis 7 hari. Ya, gratis M-Trade 7 hari. Apa pertanyaannya apa ya? Tentang apa ya? Yang gampang dijawab. Yang gampang dijawab. Yang gampang dijawab. Apa tebak-tebakan aja? Tebak-tebakan. Saham apa yang kira-kira kita nyangkut berdua ya? Jangan. Nggak enak itu. Jangan. Ya. Ada lagi. Yang gampang dijawab. Yang gampang dijawab apa ya? Kira-kira akhir tahun berapa? Tadi udah jawab ya? Tadi udah dikasih tahu sama Ellen. Ya, belum. Ya, boleh itu. Akhir tahun kira-kira ini tadi aku udah sebutin. Akhir tahun 2021 di awal banget tadi kita ada bahas target IHSG akhir tahun 2021 itu range berapa sampai berapa? Boleh. Ya, itu. Akhir tahun 2021. Oke. Ya. Aku pilih pemenangnya 3 orang ya. Link yang SODV tadi apa ya, Kak? ellendesmed.com. Kalau member sih dapat gratis. Berapa sampai berapa yang lengkap jawabnya? Ya, aku pin di... Oke. Jawabnya berapa tadi? Gloria Oyi. 1. Oke, benar jawabnya. Edwin_Henry 2, benar. Eduardo Wiki 3, benar. Udah 3 orang aja. Friend, udah itu aja sih, udah 3 orang aja. DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Oke. Terima kasih buat Pak Aidil buat waktunya ya udah menginspirasi teman-teman semuanya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah tiap hari menemani saya dan kita belajar bersama seru-seruan di IG Live. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak, sebelum kita udah nggak apa-apa. Terima kasih juga buat teman-teman saya yang udah nonton, teman-temannya Ellen juga, senang bisa kenalan di sini ya. Ini para hardcore trader. Jadi saya jadi ingat 10 tahun yang lalu ketika masih jadi hardcore trader dan trading for living gitu ya. Nanti kalau mau nanya-nanya juga tentang financial planning, silakan bisa nanya di Instagram saya @aidilakbarmajid atau di video di YouTube saya @aidilakbar channel. Kemudian kalau mau belajar financial planning kan kalau tadi M-Trade buat trading saham ya dapat informasi. Kalau mau financial planning kita ada aplikasi juga namanya Monesa, MONENESA. Ya jadi itu memang khusus untuk financial planning. Di sana juga bisa nanya dan ada sekitar 50 orang financial planner yang kita bisa ngobrol langsung live. Gitu. Oke. Itu aja sih. Thank you ya, Ellen. Saya Ellen May dan Aidil Akbar Majid. Salam profit. Bye.